Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rehana, NIM 1905076001, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mereview hasil pembahasan dari materi analisis struktural dan semiotik sajak-sajak Chairil Anwar. Yang pertama, puisi aku. Dianalisis secara struktural dengan melihat hubungan antara unsur-unsur keseluruhannya, maka dapat ditafsirkan bahwa dalam sajak ini dikemukakan ide kepribadian bahwa orang itu harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dalam sajak ini, kemantapan pikiran dan semangat selain ditandai dengan pemilihan kata yang menunjukkan penegasan. Dalam sajak ini, intensitas pernyataan dinyatakan dengan sarana retorika yang berupa hiperbola dikombinasi dengan ulangan atau tautologi, serta diperkuat oleh ulangan bunyi vokal A dan U, ulangan bunyi lain, serta persajakan akhir. Kedua, ada puisi berjudul Selamat Tinggal. Sajak ini merupakan penggalian masalah pribadi dan kesadaran kepada kejelekan dan kekurangan diri manusia sebagai kepribadian. Sesungguhnya, kata-kata dalam sajak ini adalah kata-kata biasa. Hanya saja, karena konvensi puisi seperti dikemukakan oleh Preminger, yaitu konvensi ekstrapolasi simbolik atau mencari makna simbolik, dan konvensi makna, yaitu lirik yang kosong sebagai sesuatu yang mulia, maka kata-kata tersebut mempunyai kemampuan untuk ditafsirkan dengan kata kiasan yang luas artinya. Ketiga, puisi berjudul Doa. Dalam sajak ini, Chairil Anwar menyatakan pengertian itu dengan cara yang tidak langsung, dengan kiasan dan gambaran yang artinya membias. Secara semiotik, sajak ini dikontraskan bunyi vokal U yang dominan dengan bunyi I yang juga berturut-turut. Dalam sajak doa, tampak adanya pertentangan seperti antara keraguan dan kepercayaan. Hal ini dalam semiotik tergambar dalam penggunaan bahasanya, pemilihan kata, serta bunyinya. Puisi keempat berjudul Kepada Peminta-Minta. Mengenai arti kata peminta-minta, kata ini dapat berarti peminta-minta dalam kamusnya, yaitu orang yang meminta sedekah atau pengemis. Bahasa puisi adalah banyak tafsir dan sangat konotatif. Maka kata peminta-minta dapat berarti kiasan, yaitu orang yang meminta si aku untuk ingat kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Sebab manusia itu ciptaan dan hamba Tuhan. Ide atau pengertiannya sifatnya abstrak. Maka untuk memahaminya supaya dapat dirasakan oleh pembaca, ide atau pengertian tersebut dikonkretkan dengan kiasan-kiasan dan citra-citra. Selain dikonkretkan dengan citra-citra serta kiasan seperti di atas, untuk menyatakan betapa tersiksanya si aku, juga dipergunakan dalam sajak tersebut sarana retorika hiperbola. Puisi kelima berjudul Sajak Putih. Dianalisis secara semiotik, dalam sajak ini terdapat unsur kegembiraan dan kebahagiaan, yaitu kata tari, warna pelangi, sutra senja, memerdu lagu, menari-nari, pintu terbuka. Sajak ini berisi suasana gembira. Dalam puisi Sajak Putih ini banyak digunakan bahasa-bahasa kiasan. Salah satunya bahasa kiasan personifikasi yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup. Selanjutnya, puisi berjudul Sebuah Kamar. Puisi ini menyatakan pengertian secara tak langsung, yaitu menyatakan sesuatu hal dan berarti yang lain. Ketidaklangsungan itu diantaranya karena penggunaan bahasa kiasan yang merupakan penukaran arti. Dalam sajak ini, penyair mengemukakan sebuah ironi kehidupan di Indonesia. Dalam sajak ini, ironi kehidupan tersebut dinyatakan dengan bahasa yang ironi hiperbolik, yaitu sindiran yang dilebih-lebihkan. Ironi itu dinyatakan dengan pertentangan keadaan dan paradoks. Ironi tersebut juga dinyatakan dengan bahasa kiasan yang menyatakan sesuatu secara tidak langsung. Seperti terlihat pada bait pertama,
baris ke-1 dan kedua, juga bait kedua, baris kedua, yang berbunyi keramaian penjara sepi selalu. Begitu juga bait ketiga, baris pertama, sekeliling dunia bunuh diri, Alenia baru. Selanjutnya, puisi berjudul Catatan Tahun 1946. Dalam sajak ini, untuk mengemukakan ide abstrak, dipergunakan bahasa-bahasa kiasan dan citraan untuk mengkonkretkan tanggapan karena memberikan gambaran yang jelas dan terpusat. Pada bait pertama baris pertama, dipergunakan sinekdoki pars pro toto, yaitu tangan, untuk menyatakan keseluruhan diri si aku. Tangan yang jemu terkulai menyatakan diri si aku yang tak berdaya. Dipergunakan itu karena tangan itu merupakan pusat kekuatan untuk bekerja. Jika tangan terkulai berarti seluruh diri akan tidak berdaya, dalam arti sudah tidak dapat bekerja dan berusaha lagi. Begitu juga suara pada bait pertama baris ketiga menyatakan orang yang memiliki suara itu, yaitu kekasih, istri, anak, atau orang-orang yang dicintainya. Selanjutnya, puisi berjudul Cerita Buat Dian Tamela. Yang paling menonjol dalam sajak ini adalah ulangan-ulangan, baik ulangan kata, kalimat, maupun ulangan bait. Ulangan-ulangan itu diantaranya berupa paralelisme, yaitu penjajaran kalimat-kalimat yang artinya sama atau hampir sama dengan mengganti sebagian katanya. Ulangan-ulangan tersebut itu untuk memperkuat arti dan membuat pikiran terkonsentrasi dan berkontemplasi atau merenung, untuk menimbulkan kekuatan gaib, yaitu daya pesona. Dan yang terakhir, puisi berjudul Tuti Artik. Sajak ini mengemukakan pokok pikiran bahwa orang itu tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi antara kebahagiaan sekarang dan nanti. Ketidaktahuan itu digambarkan sebagai jurang yang ternganga, penuh rahasia dan mengerikan. Maka nikmatilah kebahagiaan itu sebanyak-banyaknya hari ini. Di samping itu, segalanya itu hanya berlangsung sebentar, tak abadi, baik yang membahagiakan ataupun yang menyedihkan. Bentuk sajak ini sendiri adalah soneta dengan persajakan akhir yang rapi. Bait 1-2-nya merupakan pembentukan kebahagiaan, percintaan yang hanya sebentar. Bait 3-4 merupakan akibat tragis percintaan yang hanya sebentar. Hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa pembentangan pikiran itu begitu terjalin rapi dalam bentuk formalnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.